kalian mendengar perusahaan Google, perusahaan besar dengan fasilitas lengkap dan karyawan-karyawan yang santai, bank-bank yang menyambut ramah ketika nasabah datang, itu semua adalah budaya organisasi. Lalu, apa yang dimaksud dengan budaya organisasi? Budaya organisasi adalah sistem yang dianut oleh anggota organisasi yang mampu membedakan antar organisasi. Sistem nilai, norma, aturan, falsafah, kepercayaan, dan sikap semuanya dianut bersama oleh para anggota dan akan berpengaruh terhadap para pekerja pola manajemen organisasi. Budaya organisasi tercermin pada pola pikir, berbicara, dan perilaku yang konsisten pada para anggota. Budaya organisasi tidak dapat dilihat oleh mata, tapi bisa dirasakan melalui perilaku para anggota atau cara berpikir, merasa, menanggapi, dan menuntut para anggota organisasi dalam mengambil keputusan ataupun dalam kegiatan lainnya. Ada 7 karakteristik utama budaya organisasi. Yang pertama yaitu inovasi dan keberanian mengambil resiko. Dalam hal ini terkait sejauh mana anggota didorong untuk bersikap inovatif dan berani mengambil resiko. Yang kedua, perhatian pada hal-hal rinci, yakni anggota diharapkan menjalankan presisi, analisis, dan perhatian pada hal-hal kecil. Yang ketiga, orientasi hasil adalah tentang sejauh mana manajemen berfokus pada hasil dibandingkan pada teknik dan proses yang digunakan untuk mencapai hasil tersebut. Yang keempat, orientasi orang terkait sejauh mana keputusan-keputusan manajemen mempertimbangkan efek dari hasil tersebut terhadap orang yang ada dalam organisasi. Yang kelima, orientasi tim. Sejauh mana kegiatan-kegiatan kerja organisasi pada tim ketimbang pada individu. Yang keenam, keagresifan terkait sejauh mana orang bersifat agresif dan kompetitif ketimbang santai. Dan yang terakhir, stabilitas. Sejauh mana kegiatan-kegiatan organisasi menekankan dipertahankannya status quo dalam perbandingannya dengan pertumbuhan. Organisasi memiliki kegunaan sebagai yang pertama, pembeda dengan organisasi lainnya. Yang kedua, identitas anggota sebuah organisasi. Yang ketiga, komitmen anggota di atas kepentingan bersama. Yang keempat, perekat sosial dengan menyediakan standar yang anggota harus lakukan dan katakan. Yang kelima, mekanisme kontrol yang membentuk perilaku anggota. Budaya dalam organisasi bisa kuat dan juga bisa lemah. Budaya organisasi dikatakan kuat apabila nilai-nilai organisasi dipegang teguh dan dijunjung bersama. Kultur yang kuat akan memiliki pengaruh yang besar terhadap perilaku anggota. Karena kadar kebersamaan dan intensitas yang tinggi menciptakan suasana internal berupa perilaku yang tinggi. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa budaya organisasi yang kuat apabila nilai, sikap, dan kepercayaan bersama dipahami, dipegang teguh sehingga terjalin kebersamaan. Namun sebaliknya, budaya yang lemah tercermin pada kurangnya komitmen para anggota terhadap nilai-nilai, kepercayaan, dan sikap bersama yang dilakukan atau disepakati. Budaya kuat mempunyai dampak yang lebih besar pada perilaku karyawan dan lebih langsung terkait dengan pengurangan tingkat keluar masuknya karyawan. Dalam budaya kuat, nilai inti organisasi dipegang secara mendalam dan dianut bersama secara meluas. Budaya kuat akan mempunyai pengaruh yang besar pada perilaku anggotanya karena tingginya tingkat kebersamaan dan intensitas akan menciptakan iklim internal atas pengendalian perilaku yang tinggi. Hal yang mengganggu budaya organisasi, yaitu yang pertama, barriers to change, yaitu budaya yang tidak tepat masih dianut karena telah menciptakan stabilitas perilaku dan lingkungan, walaupun seharusnya ada perubahan mengikuti perkembangan. Yang kedua, barriers to diversity, yaitu demografi karyawan yang terlalu jauh akan menciptakan paradoks karena karyawan baru harus mampu menerima nilai inti budaya organisasi yang telah berjalan. Yang ketiga, barriers to acquisition and merger, yaitu akuisisi dan merger selalu diawali keunggulan finansial dan sinergitas produk. Namun, budaya yang tidak sesuai akan berpengaruh negatif terhadap dua hal tersebut.
Cara karyawan belajar budaya itu ada 4. Yang pertama, cerita. Cerita dari narasi pendiri organisasi, perjuangan sang pendiri, kesalahan di masa lalu, dan lainnya. Yang kedua, ritual. Sesuatu yang dilakukan secara kontinu sebagai nilai kunci yang kemudian dianut sebagai sesuatu yang penting. Yang ketiga, simbol material. Simbol yang membedakan seperti layout khusus untuk kantor pusat, jenis mobil tertentu untuk top manajemen, dan lainnya. Dan yang terakhir ada bahasa, akronim dan jargon tertentu yang digunakan oleh divisi sehingga menyatukan anggota organisasi bagi secara budaya maupun subbudaya. Menciptakan budaya organisasi yang etis, yang pertama yaitu pemimpin harus jadi teladan. Yang kedua, komunikasikan ekspektasi etis. Yang ketiga, berikan pelatihan etika. Yang keempat, beri imbalan atas perilaku yang etis. Yang kelima, hukumlah perilaku yang tidak etis. Yang keenam, sediakan mekanisme proteksi. Kemudian, menciptakan budaya yang customer responsif, yaitu yang pertama, seleksi karyawan yang tepat. Yang kedua, pelatihan dan sosialisasi. Yang ketiga, rancangan struktur yang tepat. Yang keempat, pemberdayaan karyawan. Dan yang kelima, kepemimpinan dengan visi yang berfokus pada pelanggan. Terdapat 3 kekuatan budaya organisasi. Yang pertama yaitu seleksi. Untuk menentukan kriteria yang dianggap paling tepat untuk menjadi anggota organisasi. Ini merupakan kekuatan dalam mempertahankan budaya organisasi. Tujuan utama dari proses seleksi adalah menemukan dan mempekerjakan individu yang memiliki pengetahuan, kepandaian, kemampuan untuk berprestasi dalam pekerjaan di dalam organisasi. Dalam proses seleksi ini, ketika terdapat banyak calon yang memenuhi kriteria, maka pengambilan keputusan akan menentukan siapakah yang nantinya akan dipekerjakan berdasarkan pertimbangan tentang sejauh mana calon-calon tersebut akan cocok dengan organisasinya. Selain itu, proses seleksi ini juga memberi informasi kepada para pelamar mengenai organisasi itu, dan jika mereka merasakan adanya konflik di antara nilai mereka dengan nilai organisasi tersebut, maka mereka dapat mengundurkan diri dari pencalonannya, sehingga proses seleksi tersebut menyaring individu yang mungkin akan menyerang atau mengacaukan nilai-nilai intinya. Yang kedua, manajemen puncak. Manajemen puncak menunjukkan pada perilaku dan tindakan dari manajemen puncak akan berpengaruh terhadap budaya organisasi. Para pegawai memperhatikan perilaku manajemen di mana kejadian-kejadian yang diamati oleh para pegawai dalam kurun waktu tertentu dapat menetapkan norma-norma yang kemudian meresap ke bawah melalui organisasi. Adanya sosok leadership sebagai panutan dalam bertindak merupakan cara untuk mempertahankan budaya organisasi yang telah ada. Yang ketiga, proses sosialisasi merupakan langkah yang tepat untuk mempertahankan budaya organisasi, terutama sosialisasi yang ditujukan bagi anggota baru untuk menyesuaikan diri dengan budayanya. Seluruh anggota organisasi seharusnya mengetahui dan memahami mengenai terbentuknya budaya organisasi, pentingnya bagi kemajuan organisasi, termasuk bagi pengembangan dirinya. Nah, sebuah organisasi ini akan selalu mensosialisasi setiap pegawai selama karirnya. Namun, sosialisasi yang paling eksplisit ialah ketika organisasi mencoba membentuk orang luar atau orang baru untuk menjadi seorang pegawai yang berkedudukannya baik. Dalam proses tersebut, maka mereka diberitahu mengenai bagaimana hal tersebut dilakukan di sini. Menarik bukan materi mengenai budaya organisasi di mata kuliah perilaku organisasi? Masih banyak mata kuliah menarik lainnya loh yang bermanfaat untuk menambah wawasan lainnya. Baru lulus SMA, SMK, bingung mau lanjut masuk kuliah kemana? Digitek University adalah solusinya. Kenapa sih harus milih Digitek University? Karena Digitek University merupakan salah satu kampus swasta yang terbaik yang ada di Bandung, tepatnya di Bodogol. Ada beberapa fakultas dan jurusan yang menarik loh, dari mulai jurusan D3 Akuntansi, D3 Manajemen Perusahaan, D3 Sistem Informasi, S1 Manajemen, S1 Akuntansi, S1 Informatika, S1 Hukum, S1 Teknik Industri, S1 Ekonomi Syariah, dan S1 Desain Komunikasi Visual. Selain jalur mandiri, di Digitek University juga ada beberapa beasiswa yang sangat menarik. Yang pertama ada beasiswa KIP Kuliah,
Yang kedua, beasiswa prestasi. Yang ketiga, beasiswa koperasi. Yang keempat, beasiswa instansi atau perusahaan. Yang kelima, beasiswa tahfiz. Dan yang keenam, beasiswa wali kota Bandung. Sangat menarik bukan? Masih penasaran sama yang lainnya? Yuk kuliah di kampus Digitek University aja. Jangan lupa dicatat ya informasi pendaftarannya. Yuk kita tunggu di Digitek University.